Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun penindasan serta penganiayaan terhadap kaum muslimin terus gencar dilakukan oleh kaum Quraisy, namun tidak menyurutkan semangat Nabi kita Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah dakwahnya di kota Mekah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melakukan berbagai cara agar supaya dakwahnya tetap terus berjalan dan diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun beliau selalu diintai, selalu diawasi oleh orang-orang Quraisy, ketika beliau menyampaikan dakwahnya, pastilah mereka akan selalu menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian berpikir serta menyusun strategi agar supaya dakwahnya tetap diterima oleh umat Islam, oleh orang-orang yang ada di sekitar Makkah. Pada suatu hari datanglah segerombolan pedagang dari Yasrib. Mereka adalah dari suku Aus dan suku Khazraj. Suku Khazraj yang biasa berdagang di kota Mekah di masa haji tiba. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW mengembangkan sayap dakwahnya bukan hanya kepada orang-orang pribumi Mekah, namun juga kepada para pedagang-pedagang yang datang serta masuk ke kota Mekah. Diawali yaitu dengan 12 orang pedagang yang didatangi oleh Rasulullah, kemudian beliau menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan alhamdulillah atas izin Allah mereka mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, karena di Yasrib mereka juga mendapatkan dakwah dari orang-orang Yahudi yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Jamaah buka puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'at Aqabah. Dan Bai'at Aqabah terjadi dalam dua tahapan. Yang pertama, Bai'at Aqabah 1 terjadi pada tahun 621 Masehi atau tahun ke-12 kenabian, di mana Rasulullah kemudian mengumpulkan 12 orang tersebut untuk dibaiat, yang mana isi baiatnya hanya ada 3 poin. Yang pertama yaitu agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, mereka diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 kesepakatan di dalam Bai'at Aqabah 1 antara Rasulullah dengan 12 orang pedagang dari suku Aus dan Khazraj dari kota Yasrib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapatkan sebuah hikmah serta pelajaran bahwasanya ketika dakwah ini mulai dihalangi dari satu sisi, maka kita tidak boleh menyerah dan kita harus mencari sisi-sisi yang lain di mana dakwah itu bisa diterima. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwahnya kepada kaum Quraisy kemudian dihalang-halangi dan selalu dipantau, namun beliau kemudian tidak surut untuk berdakwah kepada orang-orang selain pribumi kota Mekah, selain warga asli Quraisy, yaitu dengan para pendatang-pendatang yang datang ke kota Mekah di masa haji tiba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dakwah akan terus berjalan dengan adanya kita ataupun tanpa adanya kita, dengan kontribusi kita ataupun tanpa kontribusi kita, dakwah akan tetap terus berjalan.
Oleh karena itu ini adalah sebuah pilihan. Apakah kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mendakwahkan agama ini, atau kita hanya menjadi orang-orang yang menyaksikan dakwah itu akan terus berjalan dan berkembang. Tentu dakwah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penting sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Demikianlah kultum buka puasa pada sore hari ini, yang intinya adalah menjelaskan yaitu tentang baiat Aqobah yang pertama. Insyaallah di hari esok kita akan lanjutkan dengan baiat Aqobah yang kedua. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, terutama tentang perjalanan kisah Nabi kita Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran dakwahnya, yaitu dakwah agama Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.